Selamat malam teman-teman dan dosen terhormat. Perkenalkan, nama saya Pascalis Altar dengan NIM akhir 163. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan, saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Jikalau materi KLB pada yang diajarkan oleh pagi ini sangat berbeda dengan yang diberikan oleh soal UAS. Oleh karena itu saya meriset terlebih dahulu apa saja sih konsep-konsep yang ada di KLB gitu. Nah, oleh karena itu lanjut pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, mengapa kriteria perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam lingkungan akademik? Menurut saya lingkungan akademik terutama kampus itu bukan hal yang kayak kita setuju-setuju aja. Jadi menurut saya kampus itu tempat lahirnya berbagai persoalan gitu. Mungkin saya akan mengambil dari salah satu konsep, yaitu namanya uncertainty avoidance dari Hofstede. Nah, dari menurut beliau ini, kalau budaya akademik terutama di kampus itu uh, dikatakan sehat jika punya toleransi tinggi terhadap ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk kayak dari pertanyaan, sanggahan, pendapat, ataupun kayak debat dari mahasiswa ataupun dosen gitu. Dan juga dari lahirnya persoalan ini, itu pun ilmu pengetahuan juga ikut turut berkembang gitu dari masa ke masa. Dan ini mungkin kalau seingat saya tuh dari Galileo Galilei ya. Selanjutnya, menurut Anda bagaimana perbedaan latar belakang, status, usia, pengalaman maupun budaya komunikasi ini dapat memengaruhi hubungan dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen? Pertama, mungkin salah satunya adalah status. Mungkin saya ambil contoh dari power distance dari Hofstede juga. Nah, di mana seperti yang kita tahu kalau dosen tuh punya posisi yang lebih tinggi daripada mahasiswanya, di mana mereka tuh sebagai pengajar dan juga penilai gitu dalam kehidupan di lingkungan akademik di kampus itu, apalagi di kelas. Di mana ini menciptakan kayak sebuah ketimpangan antara yang bikin mahasiswa itu menahan diri gitu. Mereka jadi takut salah mengungkapkan pendapatnya ataupun takut dinilai buruk. Kedua adalah mungkin usia dan generasi gitu, yang seperti kita tahu kalau dosen tuh lebih tua daripada mahasiswa, mereka di mana mereka juga lebih berpengalaman. Nah, di suatu kasus mungkin ada di luar sana di mana dosen-dosen itu lebih suka berbicara tatap mata gitu, lebih formal gituan, tatap langsung face to face. Tapi di satu sisi generasi sekarang terutama Gen Z itu uh, lebih enak lebih enak chat di WA kayak di WhatsApp gitu kan. Nah, mungkin ada satu kasus di mana dosen itu merasa kalau mereka itu melihat kalau mahasiswa ini tuh gak sopan gitu terhadap diri mereka yang dihargai. Dan mungkin uh, inilah yang membuat mempengaruhi gitu. Selanjutnya mungkin yang ketiga, yang terakhir dari pertanyaannya adalah budaya komunikasi. Mungkin di sini kita bisa pakai konsep relativisme budaya, di mana cara komunikasi seseorang tuh harus dipahami sesuai konteksnya. Misalkan aja mahasiswa dari Medan itu berkuliah di kampus di Jawa gitu, terus dosennya melihat kalau tutur kata dari mahasiswa Medan nih kayak kasar gitu, kayak keras gitu. Nah, namun nyatanya itu sangat-sangat normal di Medan gitu kan. Nah, kalau misalkan padahal kayak di budaya asalnya gitu, justru ini kayak bentuk kejujuran dan keterbukaan gitu. Dan bisa saja nanti dosen tuh bisa langsung menghakimi tanpa memahami konteks dari budaya komunikasinya gitu. Selanjutnya, berdasarkan materi KLB yang tadi pelajari, jelaskan minimal 3 konsep. Nah, seperti ini saya katakan di awal, mungkin konsepnya tidak terlalu dijelaskan oleh Pak Kiki. Jadi karena Pak Kiki hanya mengajarkan tentang kayak budaya-budaya di luar gitu, cara berkomunikasi orang luar kayak orang Jepang, Jerman, dan Inggris dan sebagainya. Dan oleh karena itu saya cari mungkin konsep pertama adalah high context versus low context. Ini dari Edward T. Hall, salah satu peneliti juga, di mana sekarang aja mungkin budaya Indonesia dalam high context, istilahnya high context, di mana pesan tuh sering sangat disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Jadi kayak di kelas ini kayak waktu mahasiswa tuh nggak setuju dengan statement dosennya nih, mereka
mereka tuh kayak diam tuh bukan berarti nggak diam tuh bukan berarti nggak setuju. Diam saat nggak setuju itu berarti mereka nggak setuju juga, tapi kayak mereka tuh takut kayak kayak menghindari konflik aja gitu, kayak takut menyinggung dosennya gitu kan. Lalu misalnya kalau dari high konteks misalnya di kelas saat diajari tuh dosen tuh kayak nanya semua udah paham apa belum kan, terus mahasiswanya pada jawab diam aja gitu kan. Jadi di pikiran dosen ini kayak mikir kalau oh semuanya paham nih, mahasiswanya paham, jadi nggak perlu dijelasin lebih lanjut. Padahal ini tuh artinya mereka nggak paham, jadi mungkin di sini mungkin ada miskomunikasi gitu. Jadi kayak merasa oke nggak pernah diajarin nih, kayak nggak paham nih, kayak jauh dari konteks materinya nih, nah kan. Lalu tadi seperti yang saya katakan di konsep kedua tadi, power distance oleh Hofstede, dimana jarak kekuasaan antara mahasiswa dan dosen itu jauh banget, dimana mahasiswa itu takut dikritik balik, terus takut nilainya dia takut diancam nilainya gitu kan. Jadi akhirnya mereka tuh diam bukan karena setuju, tapi takut kayak ngerasa mereka tuh nggak ada ruang untuk berbicara gitu. Lalu konsep ketiga itulah konsep face saving atau konsep muka. Mungkin ini komunikasi non verbal, mungkin masih non verbal maksudnya karena wajah, dimana budaya di Asia itu terutama di Indonesia terutama, dimana menjaga muka itu sangat penting, betul. Dimana mahasiswa itu nggak mau bikin dosennya salah, tapi di satu sisi nggak mau bikin diri sendiri malu gitu kan. Oleh karena itu bisa aja nanti dosen tuh bisa bersifat defensif atau takut dikritik, dan sebaliknya gitu bisa ke mahasiswanya juga. Lalu lanjut soal keempat, kesalahan komunikasi apa yang sering dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Mungkin kita lihat dari si mahasiswanya dulu. Misalkan aja waktu mereka satu situasi mereka diam waktu nggak setuju, tapi terus tiba-tiba ngeluh di WA atau ngeluh di belakang layar gitu kan. Nah itu malah nggak menyelesaikan solusi apapun, mending langsung dikomunikasikan kepada dosennya gitu. Selanjutnya menyampaikan kritik lewat media sosial, dimana itu seharusnya kita bisa ngomong langsung dan akhirnya nanti bisa berujung pada bisa merusak cita diri sendiri ataupun cita dari dosen yang kita kritik gitu di media sosial. Selanjutnya memakai penada emosional atau yang kata-kata tuh yang sangat menggeneralisasi. Misalnya aja oke dosen ini nggak terlalu adil, dimana kata-kata terlalu ataupun selalu itu tuh bisa menutup kayak ruang dialog antara mahasiswa ataupun dosen gitu. Lalu kita lihat dari sisi dosen. Nah di suatu kasus saat mahasiswa yang berbicara nih tiba-tiba dipotong, ini sangat-sangat mungkin di mahasiswa merasa sangat tidak dihargai gitu kan. Lalu ketika mahasiswa ingin menanyakan suatu pertanyaan yang memang kritis, memang sangat ingin tahu tentang jawabannya, terus tiba-tiba di satu sisi dosen itu menganggap kalau pertanyaan itu nggak sopan gitu. Padahal ini harusnya di kedua sisi harus adanya keterbukaan terhadap pertanyaan ataupun jawaban gitu kan. Selanjutnya tadi mungkin menggunakan nilai sebagai instrumen untuk ancaman gitu, dimana kekuasaan lah, istilah kekuasaan untuk kayak memukam, mengancam dan sebagainya. Ini sangat-sangat salah ya. Selanjutnya bagaimana cara menyampaikan kritik secara tegas tapi tetap etis. Pertama kita pilih dulu konteks yang tepat. Nah daripada kita di kelas, mending kita langsung bicara langsung sama dosennya, tatap mata, tatap muka, langsung secara langsung gitu. Jadi kita tahu apa yang mau kita bahas. Jadi nggak perlu, misalnya kita nggak perlu menanyakan di kelas, karena itu bisa kayak tadi ya, kayak mungkin menghormati konsep face saving tadi ya, konsep wajah, menjaga muka. Lalu pertama kita dukung dengan argumen yang solid, dengan bukti yang nyata. Jadi kita ketika mengkritik itu kita tidak boleh memakai sebuah perasaan saja, tapi kita harus memakai data, referensi atau pengalaman konkret lainnya. Pasti yang artinya ini sebagai bukti, dimana dan ini juga membedakan antara kritik akademis dengan sekadar hanya komplain saja gitu kan. Lalu selanjutnya adalah menggunakan I statement. Jadi misalnya aja kayak bapak atau ibu salah, mungkin bisa diganti kayak di saat di kelas gitu kan. Oh pak atau bu, saya
supaya punya perspektif lain nih, apakah saya boleh menyampaikannya. Dan ini bisa dilakukan di kelas ataupun secara tatap muka begitu. Mungkin itu aja jawabannya. Mungkin untuk 5 pertanyaan untuk 4-6 menit ini sangat-sangat sebenarnya saya juga bingung ya. Mungkin itu saja ya, terima kasih.